Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rizky Hari Gunawan. Kali ini gue akan ngebahas tentang dampak positif atau dampak negatif dari kuliah online. Menurut gue itu kuliah online ini bisa dibilang efektif, bisa dibilang sih nggak efektif ya. Kalau dari gue pribadi sebagai mahasiswa, awalnya sih efektif. Yang pertama itu karena kita emang mencegah sih dari COVID-19 biar nggak menular kan. Dan bisa dibilang sih kalau menurut gua itu kita agak renggang sih waktunya ya kan dengan kuliah online ini. Jadi ibaratnya kayak gua bisa ngerjain tugas itu semau gua ya kan. Cuma gak efektifnya itu kadang kalau kita mau berdiskusi sama kelompok ataupun berdiskusi sama dosen itu kadang bisa dibilang tuh salah persepsi atau salah tanggap lah gitu. Jadi yang membuat kita tuh jadi bingung, padahal kita nanya ini dan dosen menjawabnya ini. Jadi kekurangannya itu ya karena kita nggak bisa memahami dari sebuah chattingan gitu. Untuk positifnya sih kalau menurut gue efektif aja sih kalau bagi gue sekarang ya. Gue nggak ada kendala, mungkin kendala cuma beberapa doang kayak websitenya error. Kalau menurut gue dari Zoom ataupun Edlink ataupun Siakat yang gue jalanin itu sih biasa-biasa aja ya kalau menurut gue. Cuma gue juga melihat dari sisi teman-teman gue sih, banyak yang protes atau banyak yang bilang bahwa selalu kehabisan kuota karena aplikasi Zoom. Nah, aplikasi ini sih kalau menurut gue bagus ya buat meeting, buat diskusi ataupun buat kayak kuliah online begini. Cuma dia itu terlalu banyak menyedot kuota. Waktu itu kalau nggak salah gue 1 jam apa 1,5 jam gitu, itu gue udah habis hampir 1 giga. Nah, ini menyatakan bahwa Zoom ini tuh bagus tapi dia menyedot kuota. Nah, teman-teman gue itu banyak yang pakai kartu provider atau kartu SIM gitulah, SIM card. Nah, bukan dari wifi ya kan, paling bisa kehitung lah yang pakai wifi itu masih mending. Tapi yang pakai provider itu harus bener-bener punya duit atau uang yang melebihi seperti biasanya gitu. Gue pribadi itu sampai 1 minggu waktu itu habis 60.000 karena untuk kuota aja sih, untuk kuota Zoom ya kan, yang hampir dari Senin sampai Kamis itu gue hampir kuliah online itu pakai Zoom pada waktu itu sebelum dipindahkan ke Edlink. Nah, temen gue itu gue sebutin namanya Gofar, dia katanya bisa habis sampai 150.000. Nah, ini menyatakan bahwa kuliah online ini sih sebenarnya efektif. Yang nggak efektifnya itu mungkin karena aplikasinya yang membuat kita tuh jadi berasa berat gitu ya kan. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir siapa, yang selanjutnya itu bagi gue tugasnya sih. Kadang kita masih bingung dengan hal yang diperintahkan sama dosen kan. Yang gue bilang tadi, kadang dijelasinnya itu kita salah persepsi dan kita juga salah tanggap. Nah, itu yang membuat kita bingung. Jadi ketika kita mengerjakan jadi agak kurang paham. Apalagi kampus gua pribadi itu lebih kepada praktek bukan kepada teori sih. Mungkin ada teorinya,
bisa dibilang 30%, tapi prakteknya 70%, otomatis kan besar di prakteknya. Nah, dengan keadaan kayak gini menurut gue sih nggak efektif. Yang biasanya bisa dibilang gue liputan, bisa dibilang gue pergi ke sana kemari, nyari berita pun mungkin nggak kayak gini nih di rumah tuh loh. Dan mungkin gue bisa berbaur sama teman-teman, ya kan, kadang mungkin ngedit bareng gitu. Tapi dengan keadaan yang kayak gini, itu semua bagi gue drastis, gak liputan. Terus kita harus bener-bener muter otak gimana caranya kita di rumah aja. Apalagi di rumah ini kan, kalau kita di rumah doang lama itu bisa mental pun kena sih kalau menurut gua ya. Dari mental psikisnya tuh kena. Jadi ibaratnya kita kayak stres, dehidrasi gitu. Bisa aja sih seperti itu. Cuma mau gimana lagi ya kan. Nah, menurut gua sih kuliah online ini ya kalau bisa cukup sampai bulan Mei lah, kalau nggak Juni ya kan. Pahit-pahitnya bulan Juni ya kan. Pribadi gue sih mahasiswa, kalau di kampus gue Juni itu udah selesai, tapi kan kalau kampus lain itu kan belum selesai. Nah, menurut gue tuh lebih baik Juni selesai lah kuliah online, kalau bisa tatap muka, walaupun tanda kutip virus corona masih ada. Mau gimana lagi ya kan, yang penting kita tetap kuliah tatap muka dengan tanda kutip, atau yang terpenting tuh kita harus disiplinnya itu kayak kita pakai masker, kita tetap jaga jarak lah tuh. Dan kita tetap harus cuci tangan sesering mungkin gitu untuk mencegah COVID-19. Itu sih kalau menurut gue ya. Nah, yang gue pengenin dari kuliah online ini adalah gue berharap cepat selesai, cepat clear. Apalagi gue itu sebagai apa ya, ibaratnya tuh jurnalis dari suatu dari golongan dari mahasiswa lah ya kan. Nah, karena gak enak aja sih gitu, apalagi dengan kuliah online ini banyak yang pasif, nggak aktif ya kan. Tuh, bisa aja kayak kita di website yang aktif itu orang doang. Nah, terus tiba-tiba kita ketiduran dan udah selesai, kan bisa aja kan kayak gitu. Nah, lebih enak tatap muka karena kita bisa mengerti apa yang dijelaskan dosen, dan dosen pun mungkin bisa dibilang nggak capek lah harus ngetik-ngetik begini gitu kan. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk penjelasan kali ini, itu tentang dampak negatif dan dampak positif dari kuliah online. Misalnya banyak kesalahan dari kata-kata gue atau kalimat gue, mohon dimaafkan. See you next time.